Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan anggota keluarga kalian dari siksa api neraka. Di sini menunjukkan bahwa sang suami benar-benar mempunyai ilmu tentang agama ini sehingga bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka dan juga menyelamatkan anggota keluarga, dalam hal ini adalah istri, dari siksaan, dari dahsyatnya api neraka kelak di akhir zaman, di yaumil mahsyar. Oleh karena itu, hendaklah sang suami benar-benar mempelajari ilmu agama dengan benar, sehingga nanti dalam menjalankan rumah tangga dia bisa mengarahkan istri dan anak-anaknya ke jalan yang benar. Karena keluarga, istri dan anak-anak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhir zaman. Kelak di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Karena kata Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam hal ini suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Maka kelak sang suami akan dipertanyakan di hadapan Allah, apakah suami telah benar-benar menjalankan amanah tersebut, telah mendidik istri, mendidik anak untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dan melarang dan mencegah istri dan anak-anak dan anggota keluarga yang lain agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi bagi sang suami, di samping menjadi pakaian, dia juga sebagai pendidik dan pembina bagi sang istri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, kata Allah, dan mereka atau istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian sebuah tali perjanjian yang kokoh, yaitu perjanjian pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian pernikahan ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sang suami, hendaklah bisa mempergauli atau bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik, sebagaimana yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, para istri-istri itu, dengan pergaulan yang patut atau pergaulan dengan yang baik. Oleh karena itu, hendaklah sang suami berbicara dengan istri dengan pembicaraan yang lemah lembut, yang tidak menyakitkan perasaan sang istri. Oleh karena itu, hendaklah di sini suami benar-benar menjadi peran sebagai pendidik dan pembimbing bagi sang istri dan anak-anaknya suatu saat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, di mana Allah memberitakan kepada kita bahwa para lelaki atau istri adalah pemimpin bagi para wanita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walirrijali Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
Kata Allah, para lelaki itu dalam hal ini adalah para suami, adalah pemimpin bagi para wanita, yaitu para istri. Dengan apa yang telah karuniakan oleh Allah kepada mereka atas sebagian mereka. Dan karena dengan mereka para suami menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk istri dan keluarganya. Di sini Allah memberitahukan bahwa suami adalah pemimpin dalam bahtera rumah tangga, bukan dibalik istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dalam hal ini hendaknya dipahami, sebagai pemimpin hendaknya bisa membawa rumah tangga kepada keluarga yang telah diharapkan sejak awal, yaitu keluarga sakinah, keluarga yang mawaddah, penuh cinta, warahmah, dan penuh kasih sayang. Di samping sang suami mempunyai kewajiban sebagai memberi nafkah dan juga sebagai pembina dan pendidik dalam keluarga, di sini juga suami berkewajiban untuk bergaul dengan sang istri atau anak-anak dengan pergaulan yang baik. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Di sini Allah perintahkan kepada sang suami untuk menggauli atau berinteraksi dengan sang istri dan dengan interaksi yang baik, yang lemah lembut. Berkenaan dengan surat An-Nisa ini, ayat yang ke-19, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Beliau berkata, maniskanlah perkataan kalian terhadap mereka para istri dan para keluarga, dan baguskanlah perbuatan dan penampilan kalian sebagaimana kalian senang jika istri-istri kalian seperti yang kalian inginkan. Maka berbuatlah untuk sang istri seperti perbuatan yang kalian sukai. Oleh karena itu, mempergauli atau berinteraksi dengan istri hendaklah berinteraksi dengan baik, berkata dengan baik, berinteraksi atau bertutur kata atau berucap dengan ucapan yang benar-benar menyenangkan hati para istri. Kalau suami menginginkan dirinya kebaikan, maka hendaklah berbuat kebaikan kepada istri-istrinya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah nasihat sedikit yang bisa kami sampaikan untuk menjalankan nahkoda rumah tangga dengan benar, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panduan-panduan untuk menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semua tertulis di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk untuk segala apa yang dibutuhkan oleh umat manusia di muka bumi ini. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk, membimbing, dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini yang dimaksud dengan ayat ini adalah, kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa dan bisa menjalankan nahkoda keluarga dengan baik, maka ikutilah panduan-panduan yang Allah turunkan lewat Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang tidak akan berubah sampai hari kiamat, dan bisa diamalkan di mana saja, kapan saja, sampai hari kiamat kelak. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak-banyak menuntut ilmu, belajar, dan terus belajar, agar kita bisa menjalankan kehidupan dunia ini, kehidupan di alam dunia ini,
terutama para suami bisa menjalankan bahtera keluarga dengan benar sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena panutan kita adalah Rasulullah. Karena Rasulullah orang yang paling baik terhadap keluarganya, orang yang paling sempurna menjalankan kehidupan dalam bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa memberikan manfaat, faedah yang besar, khususnya untuk kami semua yang ada di sini dan juga para jamaah semuanya. Amin. Allahumma amin. Oke, para jamaah rahman ya rahimakumullah, telah disampaikan tadi bahwasanya betapa pentingnya tugas-tugas dan kewajiban seorang suami tentunya untuk menjadi sebuah nakoda atau sebagai pengendali atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai seorang suami mampu mengajar istri dan anak-anak kita ke dalam jannah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kami yang ada di sini. Nah, para sahabat subscriber TRB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang telah diberikan ini dapat dijadikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Kepada Allah kami mengampun. Sebelum kami tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.